Haruskah ku mati karenamu? Sebenarnya saya masih ingin sekali berbagi cerita sama Ibu mengenai Meka. Tapi saya ada urusan lain dan saya harus kembali ke kantor, Bu. Oh ya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Kalau Bu Farah mau kesini kapan aja, silakan Bu. Saya akan menceritakan lebih banyak tentang Meka. Iya Bu Aisyah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Saya permisi. Iya, mari. Sama. Sebaiknya sekarang aku selidiki cerita Ibu Farah tadi. Aku nggak mau rumah tanggaku berantakan gara-gara Farah. Aku nggak mau kehilangan Ayu. Apa sebaiknya aku buat kejutan lagi untuk Ayu? Permisi Pak, ada pengacaranya dari Bu Ayu ingin bertemu dengan Bapak. Pengacara? Ya, pengacara dari Bu Ayu. Suruh masuk. Baik Pak, permisi. Ngapain pakai pengacara segala? Selamat siang, Pak Bang. Ya, selamat siang. Saya pengacara Ibu Ayu. Ya, silakan dulu. Ada apa, Pak? Saya mewakili Ibu Ayu untuk mengurus perceraian Bapak dan Ibu Ayu. Perceraian? Enggak ya. Saya nggak mau cerai. Maaf Pak, ini sudah keputusan Ibu Ayu sendiri dan ini berkas yang harus Bapak tanda tangan. Saya udah bilang ya sama kamu ya, saya nggak mau cerai. Ngerti nggak? Pak, saya masih mencintai istri saya, Pak. Tolong bilang sama Bu Ayu. Saya akan terus mencintai dia. Sampai kapanpun. Jadi perceraian ini sama sekali nggak ada. Ngerti? Baik Pak, saya akan bicarakan soal ini dengan Bu Ayu. Permisi. Apa-apaan sih ini? Aku harus telepon Ayu. Halo, Ma. Aku mohon, Mas mau kerja sama soal perceraian ini. Supaya prosesnya nggak berlarut-larut. Ma, tapi aku nggak mau cari sama kamu, Ma. Nggak akan, Ma. Aku bisa ngebuktiin sama kamu kalau aku akan terus selalu cinta sama kamu, Ma. Ma, tolong kasih kesempatan aku sekali lagi, Ma. Bisa dong, Ma. Selesaikan masalah kita ini baik-baik. Nggak usah pakai pengacara, bisa kan, Ma? Nggak, Mas. Aku mohon sama kamu, Ma. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku tetap mau cerai. Ma, tapi Ma. Ma! Ini semua karena Meka. Andai saja Meka itu bukan anaknya Farah, pasti nggak akan kayak gini jadinya. Ayu nggak mau mengurungkan niatnya. Aku harus cari cara supaya dia bisa berubah pikirannya. Dina. Tapi kenapa ya? Firasatku mengatakan kalau Meka itu bukan anaknya Farah. Halo, Din. Kita makan siang bareng ya. Nanti kita ketemu di Cafe Rose. Mungkin aku sebaiknya temui Ibu Aisyah. Siapa tahu dia ada petunjuk untuk aku. Din, kamu tahu kan kalau papa sayang banget sama mama kamu? Iya Pak, Dina tahu banget kok. Papa
cuman nggak mau aja. Suatu hari nanti papa pisah sama mama kamu. Pak, Dina juga nggak mau kalau misalkan papa sampai pisah sama mama. Dina pengen kita balik lagi kayak dulu, Pak. Di saat kita masih bahagia. Makanya Din, papa mohon banget sama kamu. Papa minta tolong sama kamu. Kalau kamu bisa, pujuk mama untuk membatalkan semua gugatan cerainya sama papa. Cuman kamu, Din, harapan papa yang bisa mengubah semua keputusan mama. Jadi mama udah gugat cerai papa. Ya ampun. Padahal Dina udah sempet ngomong sama mama, tapi papa tenang aja ya. Dina bakalan berusaha untuk ngomong lagi sama mama. Semoga aja mama bisa ngerubah keputusannya ya, Pak. Makasih banyak ya sayang. Iya, Papa. Ya udah, papa sekarang pergi ya. Ada kerjaan lagi yang harus papa kerjain. Kamu mau di sini atau mau ikut papa? Dina di sini dulu aja, Pak. Ya udah, papa pergi ya. Iya. Kayaknya aku harus bicara sama Bimo. Dia kan anaknya Tante Farah. Seenggaknya pasti bisa ngebujuk ibunya. Bimo, ada yang ingin aku bicarain sama kamu. Ini soal keluarga aku dan keluarga kamu. Aku tunggu di restoran Rose. Halo Randy. Halo Meka, lo di mana sih? Hah? Aduh. Oma? Halo Meka. Meka, kamu datang ke kafe sekarang ya. Oma pengen ketemu sama kamu. Oma kangen. Oma, yaudah nanti Meka kesana ya. Ini Meka juga udah kelar kok kuliahnya. Iya cepet ya. Jangan mampir-mampir lagi. Langsung aja ke sini. Yaudah Oma, kalau gitu sampai ketemu nanti ya. Ya, makasih. Gimana ya? Tapi ya udahlah. Kesana aja, kasihan Oma. Meka mau datang ke sini. Lagi di jalan tuh. Selamat siang, Mbak. Siang, Bu. Boleh saya tanya, Mbak? Apakah rumah sakit ini masih menyimpan data 18 tahun yang lalu? Masih, Bu. Tapi data itu rahasia. Mbak, saya bisa minta tolong, Mbak. Karena ini menyangkut hidup seseorang. Karena ada yang mengaku sebagai ibu kandung anak saya. Saya cuma melihat datanya, Mbak. Tapi saya kurang yakin kalau itu adalah ibu kandungnya. Terus apa yang bisa saya bantu ya, Bu? Ya, saya datang ke sini cuma ingin melihat data 18 tahun yang lalu, Mbak. Apakah benar dia ibu kandung anak saya? Boleh? Ayo saya antar. Ya udah, ayo ikut saya yuk. Makasih ya, Mbak.
Jadi benar Bu, Bu Farah memang pernah melahirkan di sini. Bayinya perempuan, beratnya 2,5 kilogram, panjangnya 45,6 cm. Bayinya sehat. Itu memang ciri-cirinya Meka waktu aku menemukannya. Kurang lebih berat dan panjangnya juga sama, seperti yang disebutkan tadi. Ya udah kalau gitu, terima kasih banyak atas bantuannya ya Mbak. Sama-sama Bu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meka, kita berdua nungguin kamu dari tadi. Syukur kami sudah datang. Ayo kita pergi. Pergi? Oma, pergi kemana? Oma mau ajak kalian berdua makan di restoran Rose. Waduh, itu restoran ngetren banget. Paling laris. Jadi Oma penasaran, apa sih yang bikin restoran itu jadi rame? Oh, iya sih bener juga Oma. Kalau misalkan kafe ini mau pengen tetap maju ya harus berinovasi kan? Iya, betul tuh apa kata Meka. Pinter kamu Meka. Loh, nunggu apa lagi? Ayo kita jalan sekarang. Oh iya Ma. Nanti keburu kemalaman loh. Iya. Yuk. Sampai kapanpun, aku pastikan Aisyah nggak akan pernah tahu kalau Meka bukan anak kandungku. Haruskah ku mati karenamu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada tugas untuk kamu. Dan saya akan bayar kamu 5 juta. Mau? Boleh? Tugas apa ya Bu? Kamu lihat foto perempuan ini. Namanya adalah Aisyah. Dia akan datang ke rumah sakit ini dan akan menanyakan soal data pasien. Tugas kamu gampang. Kamu cuma memberi data ini ke dia. Bim, aku mau cerita sesuatu ke kamu. Ini tentang keluarga aku yang hampir aja hancur berantakan semenjak kehadiran Tante Farah di kehidupan kami. Maksud kamu? Bim, aku mohon, kamu tolong ngomong ke Tante Farah ya. Kamu bicara sama dia supaya dia jangan deketin Papa lagi. Apalagi sampai berani datang ke rumah kami, Bim. Ada telepon. Halo? Iya Pak. Oh, ya sebentar Pak. Meka sama Randy masuk aja duluan. Oma sudah pesen meja untuk kalian berdua atas nama Randy, ya. Masuk aja duluan. Ya udah. Randy, Oma sudah siapkan semuanya. Jadi kamu jangan hancurin rencana Oma.
Karena Oma mau kamu itu jadian sama Meka. Nggak sama yang lain. Mau ngomong apa sih? Sana. Lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Syukurlah. Kenapa Randy sama Meka harus genggaman tangan gitu sih? Serius ini mejanya? Nggak salah nih? Enggak mbak, ini memang mejanya. Tadi sudah direservasi. Tadi ada orang yang minta meja ini ditata dengan lilin dan bunga. Ya udah, makasih ya Mbak. Jadi ini semua yang udah Oma persiapin untuk aku sama Meka. Yuk dimakan. Oh iya. Bib, kamu ingat dong. Kamu ini sekarang adalah kakaknya Meka. Sekarang Meka udah nemuin cintanya sendiri. Dan kamu juga berhak Bim nemuin kebahagiaan kamu sendiri. Bim, udah ya. Kamu jangan sedih ngeliat Meka sama Randy. Maida mana ya? Tadi sih dia nyuruh kita duluan. Apa dia kenapa-napa? Kita cari yuk, ya? Meka. Tadi Oma udah WA ke gua, katanya dia ada urusan. Jadi dia harus pulang duluan. Kamu masih cinta ya Bim sama Meka? Bimo, kamu harus bisa move on. Sekarang Meka udah bisa mulai hidup baru. Dan kamu juga harus bisa buka hati kamu buat orang lain, Bim. Aku masih nungguin kamu. Buka hati kamu buat aku, Bim. Din, maaf, aku harus pergi. Yang ini bagus kok, lihat tuh. Tapi gimana? Mobil tuh bisa parkir nih. Aduh, ini. Bilangin aja. Ada siapa tuh? Tahu, Bang. Mobilnya bagus banget ya? Iya. Itu kan yang waktu itu nipu aku. Waduh, gawat. Apa sih? Waduh. Apaan sih? Apaan sih? Tatu. Ngapain kamu di sini?
Bu Ayu sendiri kenapa kesini, Bu? Ada urusan apa, Bu ya? Saya mau ketemu Bu Aisyah. Kamu sendiri ngapain? Saya mantunya Bu Aisyah, Bu. Ini anaknya, Bu. Iya. Penipu macam kamu itu ternyata menantunya Bu Aisyah. Bu, maaf, suami saya bukan penipu, Bu. Emang bener kok dia penipu? Mana Bu Aisyah? Saya mau ceritain tentang kasus penipuan yang kamu lakukan terhadap saya. Dari mana kamu tahu tentang gelang itu? Apa benar kamu tahu tentang anak saya? Kamu yang palsuin kan gelangnya? Apa gelang ini aku kasih ke Meka aja ya? Biar disimpan sama Meka. Ayo jawab, jangan diam aja. Dari mana kamu tahu? Ayo jawab, jangan diam aja. Dari mana kamu tahu? Nanti aku pikirkan lagi deh. Jadi yang nyuruh saya ngebohongin ibu tuh si Marco, Bu. Marco? Marco kan orang yang saya bayar untuk cari anak saya. Ya, itu dia, Bu, orangnya, Bu. Saya emang nggak tahu apa-apa, Bu. Dasar emang. Emang dasar rumah ini isinya penipu semuanya. Bukan gitu, Bu. Apaan sih? Kok dia ngomong kayak gitu sih, Bang? Bilang apaan sih? Dia kok marahnya sampai... Udah, biarin aja, udah. Tadi gelang apa sih, Bang? Udah, nggak usah dibahas ya. Gelang apa? Sampai marah kayak gitu? Udah, nggak usah dibahas ya. Yuk kita masuk aja yuk. Yuk masuk yuk. Aneh banget sih tuh ibu-ibu. Bahaya banget kalau si Aida sampai tahu gua pernah ke rumah Bu Ayu bawa si Salma lagi. Ya, masuk ya. Yuk. Ngapain sih pakai ditaruh segala? Taruh di kamar kek, ntar kalau misalnya ibu lihat gimana? Kenal lagi kita. Ya ada, namanya juga. Apa? Apa yang nggak boleh ibu lihat? Hah? Yang kecil aja diumpet-umpetin. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Apa sih? Astagfirullahaladzim. Rumah lagi. Apa-apaan sih kalian? Hah? Susah amat dikasih tahu. Pasti gara-gara kamu nih. Kamu yang sudah pengaruhi Aida kan? Suruh morotin Pak Bram. Dasar kamu ini ya, emang ya. Bu. Kasihan Bang Kohar. Ibu apaan sih, Bu? Lagian, Bu, Ibu kenapa sih nggak terima aja rumah baru dari Pak Bram? Hah? Kamu kenapa sih cuma mikirin harta aja, Aida? Kamu tuh kenapa nggak mikirin perasaan Meka? Kamu tahu nggak Meka itu tertekan di sana? Dia itu dimusuhin. Ya iya itu dia makanya. Ya karena itu, Bu. Karena itu Pak Bram mau beliin rumah tuh yang deket sama rumahnya dia. Jadi biar Ibu sama Meka tuh nggak jauh. Jadi kalau Meka kenapa-kenapa, ya kan gampang ada Ibu. Udah, Bu, kita ngapain sih ngontrak terus di sini tuh ngapain? Ikutin Pak Bram aja.
gimana sih? Udah bagus dikasih rumah, pakai ditolak segala. Nggak ngerti jalan pikiran ibu. Tapi kok dipikir-pikir ya, kok gue ngerasa aneh ya? Apa benar Meka itu anaknya Bu Farah? Coba kita pikir. Ini ada ibu, kehilangan anak 18 tahun. Ketemu. Bukannya kangen-kangenan, bukannya sayang-sayangan. Tapi ini anak malah dikasih ke keluarga bapaknya. Yang udah punya bini lagi. Kan sama aja tuh anak dimasukin kandang macan. Gak masuk logikanya di gua. Ini ada yang gak beres nih. Gua harus cari tahu. Siapa tahu bisa gue bisnisin. Saya mau pesen dessert banoffee pie, banana split, lava cake, terus yang single scoop ice creamnya mau coklat, vanilla, strawberry, pokoknya semua rasa dikeluarin ya. Semuanya ya, ditunggu ya Mas ya. Banyak amat. Kan buat survei. Makin banyak yang dimakan, makin lama gue bisa sama-sama bareng lo. Bimo, sayang, Mama perhatiin beberapa hari ini kamu tuh merenung terus. Kenapa sih? Udahlah Bimo, Mama rasa ini udah waktunya kamu lupain perasaan kamu sama Meka. Dia itu adik kamu. Walaupun kalian beda bapak, tapi tetap aja kalian itu saudara. Hubungan kalian terlarang. Kamu ini kan ganteng sayang. Pasti banyak gadis yang mau sama kamu. Atau Mama lihat Dina masih suka loh sama kamu. Kenapa kalian gak pacaran? Ma, Bimo minta sama Mama. Tolong, jauhin keluarga Dina, Ma. Kasian sama Dina sama Tante Ayu. Kamu tuh ngomong apa sih? Mama ini kan lagi membahas soal kamu, bukan masalah Mama. Kenapa kamu jadi melenceng? Mama itu cuma menuntut hak adik kamu. Meka itu anak Mas Bram. Jadi Mas Bram itu harus bertanggung jawab. Memangnya salah? Udah. Kalau memang kamu belum siap punya pacar baru, Mama akan kirim kamu kuliah di luar negeri. Enggak, Ma. Bimo gak akan kemana-mana sebelum Mama ngejauh dari keluarga Dina. Karena Bimo gak pengen Mama ngerusak rumah tangga orang, Ma. Kamu pikir Mama ini apa? Hah? Mama tidak sengaja merusak rumah tangga mereka. Dan kamu, ini terakhir kali ya kamu ikut campur urusan Mama. Paham kamu? Apa sebaiknya aku ikutin saran Mama pergi ke luar negeri? Tapi bagaimana sama Meka? Kasihan kalau dia menghadapi kesulitan ini seorang diri.
Sebaiknya aku omongin ini sama Meka. Ternyata Bimo benar-benar gak bisa mencintai aku. Bahkan setelah dia udah tahu kalau sebenarnya Meka itu adalah adiknya. Tapi dia tetap aja gak bisa lupa sama Meka. Bimo, apa mungkin dia berubah pikiran? Hai Bimo. Bim, aku senang kamu datang ke sini. Din, Meka udah pulang. Meka belum pulang. Masih pacaran sama Randy. Yaudah kalau gitu aku nunggu di sini ya. Gak apa-apa kan? Baru aja saya larang ibu kamu untuk datang ke sini. Sekarang kamu ke sini. Apa sih maunya kalian? Baru aja saya larang ibu kamu untuk datang ke sini. Sekarang kamu ke sini. Apa sih maunya kalian? Tante, saya... Kamu bisa lihat sendiri kan, Bim, betapa hancurnya hati mama aku akibat perbuatan mama kamu dan juga Meka. Dina, tapi Meka tuh gak salah. Kenapa mereka nggak berhenti nyakitin aku? Kenapa mereka terus-terusan harus hadir dalam hidupku? Kalau misalkan ngeliat mama kayak gini, hati Dina pasti bakal tambah sakit. Mama harus kuat ya, karena Dina bakal selalu ada di sini, selalu nemenin mama. Iya sayang. Mama sayang banget sama Dina. Mama minta maaf. Selama ini Mama kurang ngungkapin kasih sayang Mama ke Dina. Cuman ini kalimat yang pengen Dina dengar dari mama dari dulu. Dina juga sayang banget sama mama.
pagi gue jemput ya? Nggak usah lah, aku nggak mau ngerepotin. Mau mampir nggak? Aku mau buatin kamu sesuatu. Boleh. Bentar ya. Itu apaan? Ini tuh Torabika Cappuccino Cafe. Dan ada Choco Granulnya, enak banget. Kamu harus coba deh. Cobain deh. Cobain ya. Wah, creamy foamnya tebel banget. Cappuccino berasa kayak lagi di kafe. Iya dong. Yaudah kalau gitu, gue duluan ya. Besok gue jemput. Hati-hati ya. Thank you. Meka. Kamu pacaran sama Randy? Enggak. Kamu ngapain kesini? Menurut kamu, gimana kalau aku pergi ke luar negeri? Karena menurut aku, itu satu-satunya cara biar kita saling ngupain cinta kita. Kamu ngapain ke luar negeri? Bukannya lebih baik kamu di sini untuk saling ngedukung, saling menguatkan. Apalagi dengan rasa sakit yang kita alamin sekarang, mungkin jadi bisa lebih pulih. Karena aku nggak sanggup melihat kamu, Meka. Tak pernah ku menyangka aku nggak sanggup setiap ngeliat kamu bersama cowok lain. Karena itu menyakitkan buat aku. Tak ada semudah yang kau kira tuh lupakan semua luka terasa hatiku mengingat yang telah. Aku yakin takdir yang dipilih oleh Tuhan itu pasti yang terbaik. Aku sangat mencintai kamu, Bingmo. Aku sangat menyayangi kamu. Walaupun sekarang hanya sebatas saudara. Ya udah, kamu tinggal di rumah mama ya. Karena aku kasihan ngeliat kamu terus menderita tinggal di rumah Tante Ayu. Aku nggak menderita aku tinggal di sini. Justru aku ingin mencoba untuk memulihkan rasanya Tante Ayu dan Dina. Kasihan mereka, apalagi tentang kenyataan ini. Jadi aku pengen tinggal di sini. Iya, aku paham maksud kamu. Ya udah kalau gitu aku pamit ya. Aku bila tak cinta lagi, doakan saja ku mendapatkan pengganti lebih baik darimu. Waalaikumsalam. Gimana Randy? Sukses nggak dinernya? Kamu sudah nyatakan cinta kan sama Meka? Oma, sekarang kan aku udah gede. Jadi Oma masih ikut campur urusan aku sama Meka, ya? Randy, kalau Oma nggak ikut campur, kamu nggak akan bergerak. Kamu bisa diduluin sama orang lain, sama cowok-cowok lain. Lihat ya Oma, aku bakal buktiin ke Oma kalau misalkan aku bisa dapetin Meka. Aku kan udah gede.
Masa deketin cewek aja harus dibantuin oma mulu. Gitu dong. Ini baru cucu oma. Iyalah. Takkan lagi ku pernah mencoba untuk mencari cinta selain kamu. Kini hanyalah kamu, seperti pun diriku. Kau jangan pernah untuk. Itu pasti Bimo. Randy, ini anak kenapa baik ya sama aku? Apa karena dimarahin sama Oma? Udah dibaca nih. Pasti belum tidur mereka. Tinggal nunggu jawabannya. Jauh dari aku, cinta aku di sini selalu. Kok dia jawab ya? Ngapain lagi kamu datang ke sini? Kamu nih sama sekali nggak bisa diajak ngomong baik-baik ya? Hayu dengerin aku ya. Aku kesini nggak mau cari masalah sama kamu. Justru aku mau minta maaf. Farah! Pergi kamu! Mas Bram dengerin aku dulu, Mas. Aku tahu aku salah, Mas. Aku minta maaf. Aku nggak mau kehadiran aku di sini membuat hubungan kalian berdua retak. Delapan 18 tahun yang lalu aku membuat kesalahan. Tapi aku janji sama kalian, aku tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Mas Bram hanya masa lalu aku, Ayu. Sekarang dalam pikiran aku hanyalah anak aku dan Mas Bram, yaitu Meka. Kamu pikir saya percaya sama kamu? Udahlah, terserah kalian mau ngapain. Aku udah gak peduli. Keputusanku udah bulat. Aku tetap mau cerai. Ayu, kamu mau cerai? Ayu, jangan lakuin itu. Ayu, aku mohon sama kamu. Ayu. Dengar Dina. Ayu. Mas. Mas Bram. Dina, kalau misalkan Tante emang bener-bener gak pengen ngerusakin rumah tangganya Papa sama Mama, tolong dong, Tante jangan pernah datang ke sini lagi. Iya, Dina. Tante pergi sekarang. Permisi. Kenapa ya? Setiap kali melihat perempuan itu, hati aku rasanya hancur. Aneh. Gak biasanya Ayu bawa mobil seperti itu. Kenapa sih?